bahwa sumber daya manusia merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Modal sumber daya manusia juga merupakan hasil investasi yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan hasil atau return. Definisi ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal akan meningkatkan bakat produktif dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Modal manusia merupakan kekuatan kolektif aset sumber daya manusia yang tersedia bagi organisasi. Nah, modal manusia ini terdiri dari aset manusia yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sifat manusia, keterampilan kerja, sikap belajar, dan pengetahuan yang terkandung dalam individu tersebut yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Nah, dengan demikian, modal manusia ini dapat diartikan sebagai kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperoleh dari proses dari waktu ke waktu yang meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang lebih produktif baik sebagai individu, anggota organisasi formal, maupun anggota masyarakat. Dalam Islam, modal manusia disebut dengan ahliyah. Ahliyah memiliki beberapa kategori dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang berikut adalah kategori-kategori dalam ahliyah. Pertama ada ahliyah al-wudu, yaitu hak asasi dasar manusia seperti hak pemilikan, hak perlindungan, dan keamanan. Yang kedua ada al-ada al-kisah, yaitu kemampuan atau kecakapan yang diperoleh sejalan dengan bertambahnya usia seseorang atau kedewasaan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga ada ahliyah al-ada al-kamilah, yaitu kualitas SDM yang menuntut orang untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kata-katanya sehingga memiliki konsekuensi hukum. Dan yang keempat ada ahliyah al-ada, mencakup semua aset manusia yang terdiri dari barang-barang seperti sifat manusia, keterampilan kerja, sikap belajar, dan stok pengetahuan. Dari kepemimpinan dan manajemen kontemporer mengakui bahwa pebisnis bisa membantu meningkatkan suatu organisasi dalam meningkatkan suatu aset vital seperti mesin dan uang. Istilah modal manusia menunjukkan betapa pentingnya kehidupan sosial dan ekonomi dewasa. Istilah ini juga menunjukkan betapa pentingnya konsep modal manusia. Konsep tauhid pembangunan sumber daya manusia adalah upaya untuk membangun kualitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai hasil yang lebih optimal yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengenai tugas kekhalifahan manusia dapat diwujudkan melalui sumber daya manusia yang profesional. Seorang muslim yang berkompeten, berbakat, serta terampil lebih baik daripada orang yang beriman tapi lemah. Ekonom kontemporer menyatakan bahwa sumber daya manusia lah yang pada akhirnya menentukan karakter, sosial, dan laju pertumbuhan ekonomi, bukan modal atau sumber daya yang bersifat material. Ekonomi kontemporer Al-Farabi berpendapat bahwa konsep pengembangan modal manusia sangat penting, bukan hanya untuk kemuliaan dan produktivitas saja, tetapi karena tujuan dari pengembangan SDM itu sendiri. Yang paling menonjol dari dimensi ini yaitu tidak dibatasinya pengembangan sumber daya manusia. Ada 3 poin dalam dimensi ini. Yang pertama, kesehatan dan nutrisi dalam pengembangan sumber daya manusia. Muslim yang kuat dan sehat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan pembangunan sumber daya manusia ini tidak lepas dari peran pendidikan dan juga kesehatan. Yang selanjutnya, tujuan dari dimensi ini yaitu tazkiyah atau penyucian batin, yang mana merupakan pengembangan karakter serta kepribadian telah menjadi misi semua nabi Allah. Modal manusia atau kapital diartikan juga sebagai pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan juga sifat yang dimiliki oleh seorang individu. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index diartikan sebagai perhitungan indeks pembangunan sosioekonomi nasional, kombinasi perhitungan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Indeks pembangunan manusia mengelompokkan negara dengan nilai 0 sebagai pembangunan manusia yang rendah, sampai dengan 1 diartikan sebagai pembangunan manusia yang tinggi. Komponen dari IPM adalah umur panjang yang dicerminkan dengan angka harapan hidup, pengetahuan yang merupakan cerminan dari harapan lama sekolah,
dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak yang dicerminkan dengan gross national income per kapita atau GNI per kapita. Kelebihan dari IPM ini dapat memberi gambaran dua dengan GNI per kapita yang sama tetapi memiliki perbedaan pada modal manusia. Kekurangan dari IPM ini adalah belum mampu menjelaskan kondisi ketimpangan, kemiskinan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia Islam versi Rama dan Yusuf. Konsep ini dilatar belakangi karena konsep indeks pembangunan manusia yang ada bernilai netral dan tidak mampu menangkap perspektif agama serta etika pembangunan sosial ekonomi di negara-negara muslim. Rama dan Yusuf mengusulkan Islamic Human Development Index atau IHDI sebagai indeks holistik dan komprehensif untuk pembangunan manusia yang berasal dari 5 dimensi, yaitu komposisi syariah. Yang pertama ada agama atau din, yang kedua ada kehidupan atau tazkiyah al-nafs, yang ketiga ada pikiran atau akal, yang keempat ada keluarga atau nasab, dan yang terakhir ada kekayaan dan rumah. Indeks Pembangunan Manusia Islam versi Anto berupaya menyusun suatu model pengukuran indeks pembangunan Islam yang diperuntukkan untuk mengukur di negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI. Indeks Pembangunan Manusia yang telah dikembangkan oleh UNDP merupakan salah satu indikator yang komprehensif tetapi masih belum sesuai dan memadai untuk mengukur pembangunan dalam perspektif Islam. Menentukan karakter, sosial, nomor. Dan yang keempat ada bagaimana? Negara kerjasama Menunjukkan betapa pentingnya kehidupan sosialisasi. Kita merupakan